Presiden Amerika Serikat Donald Trump seakan memainkan peran sentral dalam mengobok-ngobok perasaan Iran bahkan dunia. Beberapa hari lalu ia menebar sinyal akan mengirimkan bantuan kepada para demonstran di Teheran. Namun sehari berselang Trump mengklaim Iran sudah berhenti mengeksekusi pendemo sehingga ia akan mempertimbangkan kembali rencana serangan militer tersebut. Pernyataan sang presiden bukan sekadar retorika di media sosial, melainkan instrumen yang sanggup menggerakkan pasar global dalam hitungan menit. Trump seakan mengerti bahwa ia adalah pemegang palu geopolitik dunia yang mampu menekan sekaligus mengendurkan tensi sesuai kemauannya. Bukti sahihnya, harga minyak dunia kembali stabil sesaat setelah Trump mengatakan pembunuhan di Iran sudah berhenti. Namun di balik narasi damai yang sesekali muncul, Amerika Serikat sudah memanaskan mesin tempurnya di Timur Tengah. Lantas, taktik apa yang sebenarnya sedang dimainkan oleh Washington? Langkah Donald Trump, seperti kata banyak pihak, memang sulit ditebak. Baru beberapa hari lalu ia mengatakan bantuan dari Amerika Serikat bagi para demonstran Iran akan segera datang. Bahkan saat mendarat di Michigan pada 13 Januari 2026 lalu, Trump mengaku sedang menunggu kalkulasi jumlah korban sebagai pertimbangan serangan. Sehari setelah Trump memberi sinyal terbalik, ia mengatakan tak ada lagi pembunuhan di Iran. Informasi ini ia klaim diterimanya dari sumber penting di pihak Iran yang menurutnya dapat dipercaya. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menjawab pertanyaan wartawan di ruang oval Gedung Putih. Meski demikian, Trump tidak memberikan rincian tambahan terkait identitas sumber maupun bukti pendukung. President, on Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it's the Iranian regime? We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? Ucapannya tak cuma memberi nafas lega bagi Iran, namun juga dunia. The Wall Street Journal melaporkan bahwa harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI dan Brent mengalami penurunan tipis. Situasi Iran dan dunia seakan berada setiap kata yang keluar dari mulut dan pesan Trump. Meski tensi terlihat menurun melalui pernyataan lisan, kekhawatiran di Teheran tetap nyata karena Trump belum menutup opsi militer secara permanen. Meski Trump seolah sedang mendinginkan suasana, Amerika dikabarkan memanaskan mesin tempur mereka di Timur Tengah. Jet tempur F-35, bomber hingga pesawat tanker sudah disiagakan Presiden Donald Trump di pangkalan militer AS di Qatar. Pangkalan Al Udeid Qatar adalah salah satu markas militer AS yang sangat penting untuk memproyeksikan kekuatan udara Amerika. Melansir WION, Selasa 13 Januari 2026, kehadiran kekuatan militer dalam skala besar itu dinilai dapat memperkuat pencegahan dan memperluas jangkauan pasukan AS di seluruh wilayah Timur Tengah. Amerika Serikat memiliki sekitar 40.000 hingga 50.000 personel militer yang tersebar di 19 pangkalan di berbagai negara Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 8 diantaranya merupakan pangkalan tetap yang tersebar di negara-negara strategis seperti Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pangkalan Al Udeid sendiri merupakan pangkalan udara terbesar milik AS di kawasan tersebut dengan luas 24 hektar dan menampung sekitar 10.000 personel dan hampir 100 pesawat. Al Udeid berfungsi sebagai markas utama Komando Pusat AS atau CENTCOM. Dalam sebuah pernyataan pada Rabu 14 Januari 2026, Trump menegaskan opsi militer masih ia pertimbangkan. Does this mean military action is now off the table against Iran? We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are
aware of what's going on. But is that still considering military action? Is When that they say still no executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but Pada akhirnya, kapan tepatnya serangan akan diluncurkan atau apakah serangan memang akan dilakukan tetap menjadi misteri. Trump tidak pernah menyebutkan tanggal detail dan memilih untuk mengukur waktu yang tepat lewat eskalasi konflik nasional di Iran. Trump mengisyaratkan bahwa ia sedang menghitung jumlah pasti korban demonstrasi sebagai variabel penentu keputusannya. Hingga Rabu 14 Januari 2026, kelompok aktivis HAM di Iran menyebut korban tewas telah melampaui 2.500 jiwa. Dalam sebuah wawancara pada Selasa 13 Januari 2026, Trump menolak membocorkan strategi apa yang akan ia lakukan ke depannya. So are you committing not to sending U.S. troops into Iran? Why would I tell you that? Why would I? I don't talk about military strategy with a reporter, you know, even though I do like the Financial Times. Are you consulting with our allies regarding Yeah. Iran? What are they telling you, and why do you think the Well, I'm not going to tell you what they're telling me. I don't tell you what they. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kini berada dalam fase tarik ulur yang dikendalikan sepenuhnya oleh Donald Trump. Dengan memanfaatkan kekuatan narasi dan ancaman tarif, Trump membuat rezim Teheran dalam kondisi siaga 1. Meski pernyataan publik menunjukkan penurunan tensi, kehadiran fisik F-35 di Qatar dan evakuasi personel di Al-Udeid membuktikan bahwa opsi militer tetap sangat nyata. Pada akhirnya, waktu serangan AS akan sangat bergantung pada eskalasi penindasan demonstran di dalam negeri Iran. Bagi Trump, diplomasi dan ancaman militer adalah dua sisi mata uang untuk memastikan dominasi AS tetap tak tergoyahkan. Dunia kini hanya bisa menunggu apakah palu geopolitik Trump akan benar-benar menghantam Teheran, ataukah ini hanya bagian dari permainan catur panjang untuk memaksakan perubahan dari dalam tanpa harus melepaskan satupun peluru. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.